gitu kan. Saya mulai ikuti alurnya kemana nih para rabai bawa saya untuk mempelajari tanah. Yesus memuliakan Rasulullah, Nabi Musa memuliakan Rasulullah, Nabi Adam memuliakan Rasulullah, Yeskiel memuliakan Rasulullah, Hosea, Amos, Obadja, Yeremia, Yesaya. Ini tertulis di tanah itu. Semua. Itu semua menuliskan minimal 4 ayat, Bung. Terselip nama Muhammadin. Ya. Wih, ini bahasa Israel ini, Ustaz. Iya. Oh, ya. Pindahkan ini ke Google Translate atau terjemahan Google Translate. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum masa kenabian Muhammad, demi nama, kemuliaan dan pujian kepada Allah. Ini ada di Genesis ini nama Nabi Muhammad. Saya sih ini ya, takjub ya. Terakhir. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi satu video, yaitu diskusi antara Ustadz Ahmad Kainama, ya, ini si penghujat teman-teman sekalian ya, pembohong ya, yang katanya lulusan STT Jakarta, lulusan Leiden Belanda, dan lulusan juga dari Haifa Israel, dan saya tidak tahu lagi S4-nya itu dari mana itu. Oh iya, pernah ke itu lagi, ke Vatikan ya, ke Vatikan ya. Luar biasa memang Ustadz Ahmad Kainama. Nah, yang menarik di sini dia berdiskusi dengan stand up komedi yang bernama Abdur ya, sumber air Sudekat ya. Sumber air Sudekat dan aduh mama sayangnya. Saya suka sekali nonton Abdur ya. Saya salah satu dulu waktu saya di Papua itu, ketika Anda baru-baru itu main stand up komedi dengan Om Indro ya, teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya, bahasanya aduh mama sayangnya gitu ya. Dia buat tentang kalau menonton orang tua, kalau bapaknya sama mamanya itu nonton TV itu bawa kapak, bawa parang katanya. Jadi TV itu tidak berani mati teman-teman sekalian, sekalipun listrik mati TV tidak akan berani mati. Ya, luar biasa memang ya stand up komedi ini. Nah, sayang sekali dan 1000 sayang karena ternyata itu berhasil dikibulin oleh Ustadz Ahmad Kainama ya, terkait tentang kisah-kisah Nabi Muhammad di dalam Alkitab ya. Oke, jadi nanti saya akan bahas ini teman-teman sekalian. Yang pertama itu dalam Kejadian 10 ayat 25. Di situ ada nama Nabi Muhammad, dan juga di dalam ya Yesaya 29 ayat 12 andalan Ustadz Ahmad Kainama juga nanti kita akan bahas ya. Jadi sekarang kita akan dengarkan dulu bagaimana kemudian diskusi mereka berikut ini. Oke. Ke sana belajar tanah itu tuh dikirim sama, di dalam cerita ini dikirim sama gereja juga. Iya. Lalu beta berangkat ke Haifa untuk sekolah itu. Diutus oleh gereja ya teman-teman ya. Saya sampai sana membawa misi apa? Cari tahu siapa itu Yesus di tempat dia hidup, begitu kan. Saya mulai ikuti alurnya kemana nih para rabai bawa saya untuk mempelajari tanah. Yesus memuliakan Rasulullah, Nabi Musa memuliakan Rasulullah, Nabi Adam memuliakan Rasulullah, Yeskiel memuliakan Rasulullah, Hosea, Amos, Obadja, Yeremia, Yesaya. Ini tertulis di tanah itu. Semua. Itu semua menuliskan minimal 4 ayat, Bung. Terselip nama Muhammadin. Ya. Wih, ini bahasa Israel ini, Ustaz. Iya. Oh, ya. Pindahkan ini ke Google Translate atau terjemahan Google Translate. Di negeri Arabia ada tempat di mana hal ini telah dilakukan sebelumnya, bahkan sebelum masa kenabian Muhammad, demi nama, kemuliaan dan pujian kepada Allah. Ini ada di Genesis ini nama Nabi Muhammad. Saya sih ini ya, takjub ya. Terakhir. Orang nggak sadar. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi orang belum sempat rubah. Ketik aja Yesaya spasi 29 spasi 12 spasi versi paralel. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca
dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Orang itu akan menjawab, aku buta huruf. Jadi makanya saya tersedak gitu, kayak, ih kok ada di sini gitu. Oke, teman-teman sekalian, si Abdur, saya sih apa ya katanya, ya merasa sedih begitu ya, takjub karena ada nama Nabi Muhammad di dalam Kejadian 10 ayat yang ke-25, kawan-kawan, sesuai dengan narasi siapa ini, Kainama ya, dan juga sesuai ya dengan apa namanya terjemahan-terjemahan yang diberikan, yang sebenarnya itu sudah diedit-edit oleh Ustadz Kainama. Karena bunyi ayat itu tidak seperti itu, teman-teman sekalian ya, tidak seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Pertama tadi dia mengatakan bahwa di dalam Kejadian 10 ayat 25 ada nama Nabi Muhammad. Yang kedua, dia juga tadi mengatakan ada di dalam Yesaya 29 ayat 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka dia akan menjawab, aku tidak dapat menjawab. Berarti buta huruf dong. Nah, pertanyaan kita, apakah Nabi Muhammad buta huruf? Oh, nanti kalian akan berhadapan dengan Babi Haikal ya. Babi Haikal bilang itu Nabi Muhammad tidak buta huruf. Ya. Bahkan juga ya almarhum Buya Sakur juga mengatakan itu ya. Itu Muhammad tidak buta huruf. Tapi kok kalian bilang buta huruf ya? Tidak bisa membaca tulis. Benar nih. Ya, oke. Ini kita akan bahas ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dikatakan begini dalam Kejadian 10 ayat 25. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Jadi teman-teman sekalian, sama sekali tidak ada kaitannya. Ya, jadi perikop ini, yaitu Kejadian 10, ya, itu daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dan itu diuraikan nama-nama mereka di bawah sini. Ya. Jadi untuk memuliakan Nabi Muhammad itu tidak ada. Segala puji bagi Allah juga tidak ada di sini. Ya, dari mana Ustadz Ahmad Kainama mengambil ini? Nanti kita akan dengarkan dari salah satu penjelasan teman, yaitu Andre Tunggal. Ya, ini sudah dia bongkar ya teman-teman sekalian ya. Ya, dalam Kejadian 10 ayat 25. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh teman kita Andre Tunggal yang membongkar kedok daripada Ustaz Ahmad Kainama. Berikut videonya. Biongo, kenapa hasil terjemahannya sungguh jauh berbeda dengan apa yang Kainama suruh Abdur baca? Ternyata Kainama menyunat kembali hasil tafsiran dari Elia Benemoseh itu. Jadi Kainama itu potong lagi tafsiran dari Elia Benemoseh dan kemudian membuatnya menjadi sebuah hasil editan karena dipotong ya, teman-teman bisa lihat ya dua perbedaannya ya. Itu dipotong pada bagian frase, pada bagian klausa yang di sini ya. Dipotong sampai di sini teman-teman, dari sini di-cut sampai ke bawah. Jadi tinggal sendirian doang. Dan arti yang diterjemahkan Google Translate bahkan di awalnya dipotong ya teman-teman. Lalu kemudian artinya itu jadi kayak begini sama Google Translate. Jelas bahwa di sini Kainama sudah melakukan riset, edit sana sini sampai dia menemukan arti yang dia mau. Ya. Jadi dia bikin bagaimana caranya untuk kemudian hasilnya dari Google Translate itu seperti yang dia mau. Itu adalah jalan ninja dari Kainama, teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan, ini ayat, udah dia ambil bukan ayatnya, tapi tafsirannya. Tetapi tafsirannya dia potong lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk, ya Anda simpulkan sendiri. Jadi teman-teman, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Ustaz Ahmad Kainama itu sudah potong, ya, dari
tafsiran dari kitab Kejadian pasal 10 ayat 25 itu lalu dipotong kembali lagi oleh Ustaz Makainama sehingga maknanya seakan-akan menyebutkan nama Nabi Muhammad, ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya Abdur kena tipu dan juga ya sebagian besar umat Islam yang ngefans dengan Ustaz Makainama itu ya kena tipu dalam hal ini. Yang berikut teman-teman sekalian, saya akan bahas tentang Yesaya 29, ya. Ini karena memang mereka ini suka kutip-kutip kitab suci Kristen, kawan-kawan, ya. Mereka tidak bisa sempurna, kenabian Nabi Muhammad itu tidak sah kalau tidak mengorek-ngorek Alkitab, ya. Maka begini, saya akan bahas dengan simpel saja karena sering saya bahas ini karena Ustaz Makainama ini ada juga dia pernah kibuli salah seorang ulama sampai menangis-nangis teman-teman, kayak perempuan yang ada nama Nabi Muhammad di dalam Yesaya 29 ayat 12. Sampai bodohnya seperti itu loh kawan-kawan. Ini seorang ulama dikibuli oleh mu'alaf yang bernama Kainama ini gitu loh. Parlete bagi dia itu, parlete. Orang Abu bilang parlete, panipu, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat Yesaya 29 ayat 12. Apa yang dikatakan? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Berdasarkan aku tidak dapat membaca ini, lalu diambil sebuah kesimpulan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan ada lagi tadi itu, omong kosong yang amat kainama. Ya, para nabi membahas nama Nabi Muhammad minimal 4 ayat setiap kitab. Wow, luar biasa. Ustaz Makainama untuk ilmu cocokmologinya pada Alkitab sama sekali tidak pernah membahas Nabi Muhammad. Kita identifikasikan bersama Yesaya 29 ayat 12. Perhatikan teman-teman sekalian, perikopnya adalah bangsa yang buta, bukan seorang yang buta, bangsa yang buta, ya. Tetapi secara singkat saja, kalau Ustadz Ahmad Kainama berani mengutip ayat 12, maka ayat 13 dari Yesaya 29 juga harus Anda berani. Anda jangan pengecut, Anda jangan cemen di situ. Anda juga harus berani menyatakan bahwa itu juga untuk nama Nabi Muhammad. Maka saya akan ganti kata bangsa menjadi nama Muhammad. Jadi Yesaya 29 ayat 13-nya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini, saya ganti bangsa ini menjadi nama Nabi Muhammad. Ya, harus terima dong ya, harus terima. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena Muhammad ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari padaku. dan itu masih koma. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Selamat datang di dalam kebenaran, saudara-saudariku muslim yang tercinta. Jangan sampai mau dikibuli oleh Ustaz Ahmad Kainama. Kalau memang ini untuk Nabi Muhammad, maka harus konsekuensinya ini adalah perintah di sini. Ya. Maka dikatakan ya oleh ayat 14-nya begini. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Teman-teman sekalian, ya, jelas bahwa ini bukan nubuatan kepada Nabi Muhammad. Tapi apa maksudnya Yesaya 29 ayat 12 ini? Ini berkaitan tentang bangsa yang buta. Bangsa Israel yang buta. Di mana mereka itu ya memutarbalikan kebenaran. Kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa Tuhan membuat mereka tidur, ya, mata mereka yakni para nabi itu Tuhan tidak berbicara lagi kepada para nabi untuk memberikan nasihat kepada mereka. Bahkan telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat, yaitu juga orang-orang yang berbicara kepada Allah untuk menyampaikan pesan kepada bangsa. Tetapi semuanya sudah tidak lagi dipakai oleh Allah. Sehingga ya dikatakan di sini, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termaterai. Dan ayat 12-nya. Jadi teman-teman sekalian,
hal ini ditunjukkan kepada bangsa yang tegar tengkuk. Bukan untuk Muhammad. Kalau ini untuk Muhammad, maka tentu teman-teman Islam tidak akan terima ayat 13-nya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena Muhammad ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, teman-teman sekalian. Makanya tidak salah ketika Edis TV mengatakan, pergi naik haji itu hanya ikut perintah-perintah manusia. Lempar-lempar batu, cium batu, hajar aswad, iya kan? Perintah, iya kan? Maka teman sekalian, menghafal Al-Quran itu juga dilakukan oleh umat Islam. Maka ini cocok. Apakah kalian terima ketika kalian dikatakan bahwa sebagai bangsa yang buta atau sebagai nabi yang buta yang hanya beribadah dengan bibirnya tapi hatinya menjauh dari Tuhan, ya, dan ibadahnya itu ibadah yang dihafalkan, perintah manusia, teman-teman sekalian. Kalian terima enggak itu? Nah, maka konsekuensi kalau Anda percaya Yesaya 29 ayat 12, maka konsekuensinya adalah ayat 13-nya. Dan itu tentu sangat menyakiti umat Islam ketika membaca ayat 13-nya jika itu dicocokkan, ya. Jadi tidak bisa disunat dong ayat 12-nya saja. Tidak bisa dipotong begitu saja Ustaz Makainama, ya. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah bongkar dari kebohongan Ustadz Ahmad Kainama yang dikatakan adalah orang terhebat, lulusan Haifa Israel. Tapi semuanya bohong, ya. Jadi sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.